97. Harus kukatakan, kamu benar-benar seorang pria yang baik. Jika aku belum menikah, mungkin aku juga akan benar-benar mengejarmu. Kakak Natasha, kamu bercanda. Jensen pun tertawa pahit. Diam-diam Natasha bergumam, aku tidak bercanda. Jensen, aku benar-benar memiliki rasa cinta padamu. Sayangnya Natasha juga tahu, Jensen adalah pria yang sangat baik. Jika ia ingin mendapatkan cinta dari Jensen, itu sangat sulit sekali. Apalagi Jensen sudah menikah. Lelang mal kali ini diadakan di sebuah klub mewah di kota Asmenia. Semua uang yang didapat dari pelelangan akan diamalkan. Tujuan orang-orang kaya datang ke acara ini adalah untuk ketenaran. Bagaimanapun, selebriti sejati bukan hanya kaya, tapi juga terkenal. Karena itulah yang bisa masuk ke lingkaran ini hanya orang-orang yang memiliki uang. Selain itu, tidak sedikit barang-barang yang bagus dilelang di sini. Itu adalah barang yang disumbangkan oleh para master dari berbagai pelosok Huasia. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan barang yang bagus. Saat Jensen dan Natasha turun dari mobil, Natasha sudah berganti pakaian dengan gaun malam berwarna ungu. Gaun yang agung itu membuat aura Natasha menjadi begitu luar biasa. Di leher putihnya terdapat seutas kalung yang cantik yang tidak memberi kesan vulgar, tapi lebih membuat dirinya menjadi seorang gadis berusia 20-an. Jensen juga mengganti bajunya dengan setelan jas. Ia berjalan dengan Natasha. Bahkan ia juga merasa terpukau dengan Natasha. Meskipun Natasha sudah berusia 30 tahun, tapi kulitnya halus dan putih, lebih seperti gadis berusia 20 tahun. Setelah memasuki aula, Jensen merasa betapa mewahnya dunia orang kaya. Aula yang terang benderang, orang-orang yang mengenakan pakaian berkelas memegang gelas anggur sambil berbicara ringan, musim piano yang elegan memenuhi aula. Semua itu memberikan rasa nyaman pada semua orang di sini. Lihatlah makanan yang ada di sekitar aula, semuanya adalah anggur yang langka dan makanan luar negeri. Orang-orang yang datang ke sini bukan direktur perusahaan biasa, melainkan bos pemilik perusahaan, manajer, wanita pebisnis, model wanita, bahkan beberapa artis wanita juga ada. Ini adalah dunia selebritas, jadi, orang-orang yang datang akan merasa bangga, kecuali jika kamu sangat kuat. Kalau tidak, orang-orang tidak akan mengangguk atau berbicara padaku. Namun, jika kamu bertemu beberapa orang penting di sini, itu pasti bisa membantu karirmu. Nona Natasha akhirnya datang. Hehe, makin lama kamu semakin cantik saja. Seorang pria yang tampak berumur 40-an menghampiri sambil membawa gelas anggurnya. Tuan, kamu pandai sekali berbicara. Wanita yang bersamamu pasti akan senang mendengarkan kata-kata manismu tiap hari, ucap Natasha seraya tersenyum. Hehe, sayang sekali kata-kata manis ini tidak berguna untuk Nona Natasha. Kata pria itu sambil tertawa. Dilihat dari bicaranya yang luar biasa, kemungkinan ia bukanlah orang biasa. Tentu saja, saat pria itu berbicara, sesekali ia juga menatap Jensen. Diam-diam ia kaget. Ini adalah pertama kalinya melihat Nona Natasha membawa pendamping pria ke pesta. Baiklah, aku ada urusan di sana, jadi aku permisi dulu. Nanti aku akan mencarimu. Setelah bercakap sebentar, pria dengan sopan meninggalkan mereka. Natasha membawa Jensen untuk duduk di sebuah meja. Sementara Jensen dengan santai minum anggur. Ia melihat ke sekeliling. Hingga sekarang pembunuh itu masih belum muncul. Ini membuatnya sedikit cemas. Namun, di pesta yang tersohor seperti ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh. Jensen, kok kamu bisa ada di sini? Tiba-tiba terdengar sebuah seruan. Kemudian seorang pria muda menghampiri Jensen dengan terkejut. Pemuda itu datang bersama seorang wanita cantik. Ia mengenakan pakaian yang mewah, tapi temperamennya menunjukkan asal-usulnya. Xavier. Jensen melihat dan mencibir mereka. Xavier ini memang pantas disebut sebagai pria buaya. Baru saja menendang Lisa, tapi kini ia sudah berpacaran dengan wanita lain. Pria malang sepertimu bagaimana bisa layak untuk datang ke sini? Xavier tersenyum menghina Jensen. Ia berkata sambil melihat Jensen dari atas sampai bawah. Entah dari mana kamu menipu untuk mendapatkan jas itu. Mau berpura-pura seperti orang kaya, tapi kualitasmu masih rendahan. Jensen juga melihat Xavier dari atas sampai bawah.
Kalau aku berpura-pura seperti orang kaya, berarti kamu berpura-pura seperti orang miskin. Dasar mulut bau. Jangan lupa, ini adalah pesta orang kaya, bukan pasar judi batu. Percaya atau tidak, dalam hitungan detik aku bisa menyuruh satpam untuk mengusirmu dari sini. Amarah Xavier pun meledak. Xavier? Yang membuka pabrik di rumah itu? Kata Natasha tiba-tiba saat melihat Xavier. Xavier baru sadar ada seorang wanita di sana. Ia diam-diam meneteskan air liurnya, tapi saat ia mengetahui kalau wanita itu adalah Nona Natasha, ia segera tersenyum dan berkata, "Ternyata ada Nona Natasha di sini. Bisa-bisanya aku tidak menyadari keberadaanmu di sini." Natasha dan keluarga Xavier saling bekerja sama. Lebih tepatnya Natasha adalah investor keluarga Xavier. Justru kamu yang rendahan. Natasha berkata dengan santai, dia adalah temanku, aku juga yang mengajaknya. Kalau kamu merendahkannya, bukankah itu sama dengan merendahkan aku juga? Dia? Xavier bertingkah congkak dan melihat ke sekeliling. Lalu ia tiba-tiba melihat orang yang ia akrab dan buru-buru berkata, Tuan Muda Jay Smith, di sini. Pria yang berjalan menghampiri sambil memegang gelas anggur itu adalah Jay Smith, penerus dari pemilik grup Smith. Grup Smith adalah perusahaan yang sudah lama berdiri. Jika dibandingkan dengan Downing International, grup Smith tidak lemah, bahkan lebih kuat. Untungnya, Xavier dan grup Smith memiliki kerjasama. Ia juga sudah beberapa kali pergi ke klub malam bersama Jay Smith. Persahabatan mereka cukup baik. Kali ini, jika ia meminta bantuan Tuan Muda Jay Smith, Natasha pasti tidak akan berani menggertak Xavier. Xavier. Jay Smith mengenakan pakaian hitam dan penampilannya begitu tampan. Ia melihat ke sekitar dan langsung tertarik oleh Natasha. Ia terus-terusan meneteskan air liurnya terhadap pada presidir Downing International. Ayahnya juga mengatakan padanya kalau ia bisa menangani Natasha, Downing International yang begitu besar bisa menjadi milik mereka. Sayangnya, permintaan Jay Smith sudah berulang kali diabaikan oleh Natasha. Tuan Muda Jay Smith? Wajah Natasha pun agak muram. Meskipun ia tidak amal takut dengan Jay Smith, tapi ia tidak berani terlalu memprovokasi Jay Smith. Ternyata Nona Natasha datang. Hari ini Nona Natasha cantik sekali. Bagaimana kalau nanti kita menari? Jay Smith berkata seakan ia pangeran. Saat Xavier melihat kejadian itu, ia merasa sangat bahagia. Pelacur ini pasti tidak berani berbicara saat bertemu dengan Tuan Muda Jay Smith. Cepat atau lambat, Tuan Muda Jay Smith akan mendorongnya ke ranjang. Kenapa? Apakah kamu juga tidak mau menghormatiku? Kudengar, kalian dari Downing International sedang mendiskusikan kerjasama dengan grup kami, tapi Nona Natasha tidak memberi perhatian pada grup Smith kami. Melihat Natasha yang terdiam, Jay pun mengancam dengan dingin. Percaya atau tidak, aku akan membuat Downing International milikmu bangkrut dalam hitungan menit. Natasha menatap Jay Smith. Ia tahu kalau koneksi yang dimiliki Jay Smith sangat luas di kota Asmenia. Ia memang memiliki kemampuan ini. Jay Smith, seperti kamu yang akan kalah. Namun saat itu Jensen yang dari tadi diam akhirnya membuka mulutnya. Suaranya terdengar akrab. Itu membuat Jensen ketakutan. Ia baru menyadari kalau di sampingnya ada Jensen. Ia berseru, Jensen, kenapa kamu bisa ada di sini? Tiba-tiba Jay Smith mundur. Ia benar-benar ketakutan. Meskipun bukan Jensen yang memukul Jay Smith, tapi terakhir ia bertemu dengan Jensen adalah saat Jensen menghajar pengawalnya. Itu semudah meminum air. Dalam hal keuangan dan kekuasaan, Jay tidak bisa mengalahkan Jensen. Jika bukan karena bantuan keluarganya, ia mungkin masih berada di penjara sekarang. Bahkan pamannya, Louis Smith, juga ikut terlibat. Sekarang ia masih diberhentikan untuk penyidikan.